Tan Malaka adalah sosok yang misterius dalam sejarah Indonesia. Disebutkan Soekarno sangat mengagumi Tan Malaka dengan semangat perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Soekarno memberi penghormatan kepada Tan Malaka. Jika Soekarno tidak berdaya lagi, maka kepemimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka. Selain sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pemikir dan filosof kiri revolusioner. Namanya pernah berusaha dihapus di era Orde Baru karena pemikirannya dianggap membahayakan bagi iklim politik di Indonesia. Jika mau membaca buku-buku karya Tan Malaka, jiwa muda kita bisa terbakar dengan semangat revolusi. Para dan banyak menghabiskan umurnya untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negara merdeka 100% dari imperialisme asing itu. Namanya pernah diusahakan untuk dihapus dari lembaran sejarah Indonesia oleh penguasa Orde Baru. Namun, meski pernah dicap berbahaya bagi politik Indonesia, tokoh ini juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Dari sini kemudian terlihat bagaimana sosok Tan Malaka seperti ditulis oleh majalah Tempo edisi 11-17 Agustus 2008 bahwa Orde Baru telah melebur hitam peran sejarah Tan Malaka. Tetapi harus diakui bahwa di mata anak muda Indonesia, Tan Malaka mempunyai harisma dan daya tarik sendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa meski berusaha dimusnahkan oleh rejim kekuasaan, nama tokoh satu ini tetap bersinar. Siapa sebenarnya Tan Malaka hingga menjadi tokoh gerakan revolusioner? Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir di Nagari Padang Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 dan meninggal di Desa Selo Panggung, Kediri, Jawa Timur pada 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Tan Malaka adalah sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan yang diwarisi dari latar belakang ibunya yang seorang bangsawan. Ayahnya adalah H.M. Rasad Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Tan Malaka adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia, filsuf kiri, pemimpin Partai Komunis Indonesia, pendiri Partai Murba, dan pahlawan nasional Indonesia. Bukan hanya itu, Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep tentang Indonesia sebagai negara republik. Ia terbukti telah menulis Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Jauh lebih dahulu dibandingkan dengan Muhammad Hatta yang telah menulis Indonesia Merdeka sebagai pleidoy di depan pengadilan Belanda di Den Haag pada 1928 dan Bung Karno yang menulis Menuju Indonesia Merdeka pada tahun 1933. Dalam sejarahnya, tulisan Narde Republik dan Masa Aksi yang ditulis oleh Tan Malaka dalam persembunyiannya telah menginspirasi para tokoh aktivis pergerakan Indonesia yang salah satunya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh yang dikenal sangat radikal dan pengetik naskah teks proklamasi. Dalam kesaksian Sayuti Melik bahwa Bung Karno yang saat itu menjadi pimpinan klub Debat Bandung dan Insinyur Anwari sering terlihat menenteng dan mencoret-coret buku Masa Aksi. Bahkan Bung Karno pernah diseret di meja pengadilan Belanda di Bandung lantaran menyimpan buku terlarang tersebut. Tan Malaka mengenyam pendidikan sekolah rendah. Ia meneruskan pendidikan ke sekolah guru pribumi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 1908 sampai 1913. G.H. Rensma, guru Tan Malaka di sekolah guru, merekomendasikan untuk meneruskan studinya ke Belanda dengan sumbangan para engku Rp50 setiap bulan. Tan Malaka berangkat ke Belanda di usia 17 tahun untuk belajar di sekolah pendidikan guru pemerintah di Haarlem. Sumbangan dari para engku ini ia anggap sebagai hutang dan suatu saat akan ia ganti. Meski kemudian Harry Horensman lah yang melunasi hutang-hutang Tan Malaka tersebut. Tan Malaka selama kuliah di Belanda.
Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku The French Revolution. Setelah revolusi Rusia pada akhir 1917, ia mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialisme dan komunisme. Sejak itulah Tan mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tan Malaka kembali ke Indonesia. Tahun 1919 setelah Perang Dunia I usai, Tan Malaka pulang ke Indonesia untuk menjadi guru anak-anak pada kuli kontrak di perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Ia mendapatkan gaji setara dengan guru Belanda. Rekan-rekan Belandanya tidak menyukai dan memandang rendah Tan Malaka. Tan Malaka menjadi orang yang penuh semangat mengalami politik dan mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya yang diperoleh di negeri Belanda. Pemikirannya semakin radikal dengan menggunakan ideologi kiri. Aksi pertamanya adalah keterlibatan terhadap pemogokan buruh di Sumatera tahun 1921. Tan diangkat menjadi ketua Partai Komunis Indonesia akibat aktivitas politik itu. Setahun kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusirnya dari Indonesia. Pada 1922, Tan Malaka sempat mewakili Indonesia di dalam Kongres keempat Komintern atau Komunis Internasional. Di sana ia ditunjuk sebagai agen Komintern untuk Asia Tenggara dan Australia. Lalu pada 1926, Tan Malaka menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Ia disalahkan pendukungnya atas kegagalan pemberontakan tersebut. Tahun berikutnya, ia mengorganisir sebuah kelompok di Bangkok yang disebut sebagai Partai Republik Indonesia. Tujuannya mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Partai ini memperoleh kekuatan, tetapi sayangnya hanya sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintah kolonial. Tan Malaka kembali ke Jawa pada 1944 saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tan Malaka ikut bersaing dalam memperebutkan kekuasaan dengan Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Pemikiran kemerdekaan Tan Malaka. Tan Malaka memiliki jalan pemikiran sendiri untuk memerdekakan Indonesia sebelum para founding father mengemukakan konsep-konsep merdeka. Pada 1924, Tan Malaka mengemukakan konsepsi mengenai kemerdekaan negara Indonesia dalam sebuah buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Tan Malaka merupakan sosok yang tertutup, terlebih ia dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Beliau merupakan salah satu pejuang kemerdekaan yang memilih menggunakan revolusi sebagai alat perjuangan. Sebagai tokoh pejuang, ia memberikan contoh kepada bangsa ini tentang berjuang dengan sangat militan dan radikal, akan tetapi dengan penuh pertimbangan dengan jiwa revolusioner yang kuat. Ia percaya bahwa kemerdekaan dapat direbut dengan cara melawan penjajah tanpa sebuah perundingan. Baginya perundingan baru bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan sekutu. Berbeda dengan Sultan Syahrir yang lebih memilih diplomasi dalam melawan Belanda dan tentara sekutu. Perbedaan pandangan politik Sultan Syahrir dan Tan Malaka. Dua tokoh ini sangatlah berbeda pandangan dalam memperjuangkan revolusi Indonesia pada 1945 hingga 1949. Pertama, pemikiran Sultan Syahrir dan Tan Malaka dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Secara garis besar, pemikiran Marx menekankan pada analisis terhadap kesenjangan di bawah kapitalisme dan bagaimana menghilangkannya. Baik Sultan Syahrir dan Tan Malaka memiliki perbedaan pandangan terhadap pemikiran Marx tersebut. Kedua, perjuangan kita yaitu karya Sultan Syahrir menekankan pada masalah demokrasi, humanisme, antifasisme, dan sosialisme. Dalam garis besarnya, Sultan Syahrir menginginkan menghadapi kapitalisme melalui jalan damai tanpa perlu mengorbankan nyawa rakyat Indonesia. Dalam garis besarnya, Tan Malaka menekankan pada gagasan merdeka 100% tanpa perundingan.
Ketiga, dampak paling mencolok dalam perbedaan pemikiran Sultan Syahrir dan Tan Malaka adalah munculnya dua kekuatan politik di masa revolusi Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949. Sultan Syahrir merepresentasikan kekuatan diplomasi dalam upaya menghadapi pihak Inggris dan Belanda melalui perundingan perundingan di bidang politik, ekonomi, dan militer. Tan Malaka merepresentasikan kekuatan perjuangan dalam upaya menghadapi pihak Inggris dan Belanda dengan minimum programnya. Buku-buku karangan Tan Malaka. 1. Madilog. Madilog yang merupakan akronim dari Materialisme, Dialektika, dan Logika merupakan buku non-fiksi karya Tan Malaka yang membicarakan tentang filsafat kiri. Dalam Madilog, pembaca akan menemukan pandangan Tan Malaka yang berbeda terhadap materialisme. Melalui cara berpikir yang kritis dan dinamis, pembaca diajak untuk tidak dogmatis dan bermental budak. Dalam bukunya tersebut, secara tidak langsung Tan Malaka menganggap manusia yang terbebas dari dogma akan menjadi intelektual aktif yang kreatif dan menghargai kebebasan berpikir. 2. Dari penjara ke penjara. Dari penjara ke penjara merupakan buku trilogi yang ditulis Tan Malaka sendiri saat dirinya berada dalam penjara. Hampir sebagian hidup Tan Malaka dihabiskan di penjara akibat aktivitas politiknya yang keras menentang kolonialisme. Namun demikian, Tan Malaka tidak hanya dipenjarakan oleh pemerintahan kolonial, namun juga oleh pemerintahannya sendiri karena dianggap memiliki posisi politik yang berbeda. Ketiga, aksi massa atau masa aksi. Dalam bukunya ini, Tan Malaka memberi gambaran dan teknis strategi pergerakan masyarakat yang perlu dilakukan orang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan nasional yang sejati. Menurut Tan Malaka, dalam masa aksi, kolonialisme dapat dilawan jika ada aksi massa yang teratur. Dengan uraian dan analisis pemikirannya, Tan Malaka menegaskan secara radikal bahwa aksi massa sebagai senjata revolusi. Tak hanya membicarakan teori, Tan Malaka juga menyinggung kaum borjuis yang dianggap hanya memperjuangkan kemerdekaan nasional untuk kepentingan golongannya sendiri. 4. Gerpolek atau gerilya politik dan ekonomi. Dalam Gerpolek yang merupakan akronim dari gerilya politik dan ekonomi, Tan Malaka membahas mengenai strategi militer yang seharusnya dan konsep pergerakan pada umumnya yang semestinya dilakukan oleh seorang gerilya. Buku ini mengingatkan para pembacanya akan jati diri bangsanya sendiri dan memahami tujuan sebenarnya negara Indonesia didirikan. Buku ini setidaknya menjelaskan bahwa perang bukan hanya milik para tentara, tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat. Selain itu, buku ini juga menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia tidak bergantung pada bangsa lain. Kekaguman Soekarno terhadap Tan Malaka. Soekarno begitu mengagumi pemikiran Tan Malaka, keduanya pun tak sembarangan bisa bertemu. Terlebih lagi, Bung Karno selalu dipantau oleh militer Jepang pada masa penjajahan. Soekarno lantas mengarahkan untuk pertemuannya dengan Tan Malaka dirahasiakan dan dilakukan di tempat yang aman dari intaian militer Jepang. Pertemuan itu pada akhirnya terjadi pada 9 September 1945 di hari pertama Hari Raya Idul Fitri. Pertemuan sangat rahasia itu diadakan di kediaman Dr. R. Soeharto di Jalan Kramat Raya nomor 128. Melansir dari laman Setnek bahwa saking rahasianya pertemuan Soekarno dan Tan Malaka dilakukan dalam kondisi gelap. Lampu penerangan di kamar pertemuan sengaja dipadamkan untuk menghindari mata-mata Jepang. Disebutkan Soekarno sangat mengagumi Tan Malaka dengan semangat perjuangannya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pada akhir pertemuan, Soekarno memberi penghormatan kepada Tan Malaka, yaitu jika Soekarno tidak berdaya lagi maka kepemimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka. Pernyataan Soekarno tersebut dituangkan ke dalam surat wasiat Presiden Soekarno untuk Tan Malaka yang disebut
Testamen politik untuk Tan Malaka yang berisi penyerahan kekuasaan pemerintahan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada Tan Malaka. Di akhir video ini marilah kita berdoa agar para tokoh politik kita tidak salah langkah dalam mendapatkan kekuasaan di republik ini. Semoga mereka bisa belajar dari para founding fathers kita yang berjuang dengan keringat dan tetesan darah juga air mata.